saya lanjutkan dua sisi pemirsa, tadi menyambung pertanyaan dari Pak Anwar Abbas bahwa ya dengan anak-anak dibiasakan nih Pak Dirjen dari kecil untuk mengumandangkan azan, menanamkan nilai-nilai agama dan agar anak-anak ini senang dengan azan. Tapi kemudian di satu sisi juga disebutkan bahwa surat edaran ini terkesan bahwa azan ini suara yang mengganggu begitu loh. Banyak persepsi orang beranggapan seperti itu dengan diatur surat edaran seperti ini. Iya, betul. Jadi bukan kesan, tapi itu fakta, Pak. Jadi it's really happening di masyarakat perkotaan di Fakta Jakarta. bahwa azan mengganggu. Fakta bahwa suara azan itu mengganggu orang-orang tertentu. Apalagi suara-suara yang tarhim, sholawat yang diputar setengah jam, 1 jam bahkan sebelum waktunya itu mengganggu. Itu komplain banyak orang loh. Ini saya sedang membahasakan fakta yang sedang terjadi. Di kota-kota besar tapi ya. Kompleks di kota-kota besar terutama. Misalnya Jakarta ini ada 4.000 masjid musola di seluruh Jakarta ini. Kami pernah mencoba memotret pada jam tertentu sebelum subuh. Oh, suaranya luar biasa bersaut-sautan. Kita bisa membayangkan orang seharian bekerja. Bahkan ada yang bekerja sampai malam, sampai larut malam. Mereka ingin istirahat, mereka ingin menggunakan waktunya istirahat. Mereka harus bangun katakanlah jam 5 atau setengah 6 untuk sholat subuh. Tapi dia harus bangun jam 3 karena dibangunkan oleh suara-suara yang keluar dari masjid. Itu terjadi loh. Ini bukan saya berimajinasi, itu fakta. Itu hasil survei yang kita lakukan dan itu komplain masyarakat juga. Jadi kita mencoba untuk mengakomodir masyarakat yang sangat heterogen. Bukan hanya non-muslim, tapi orang muslim banyak yang terganggu. Itu juga fakta. Banyak yang terganggu karena itu tadi. Pertama, belum waktunya diputar, sudah diputar. Makanya durasinya kita atur. Kemudian suaranya terlalu besar. Ada toa menghadap rumah seseorang. 5 kali sehari semalam harus mendengarkan suara itu. Kapan mereka istirahatnya? Itu banyak kasus seperti itu. Nah, terkait dengan anak-anak. Surat edaran ini tidak melarang anak-anak untuk azan. Sama sekali tidak. Yang kita harapkan dengan surat edaran ini adalah suara yang keluar itu dijaga kualitasnya. Supaya muatan syiar yang diharapkan dari suara itu tidak terdegradasi. Kalau suaranya merdu, suaranya syahdu, suaranya indah, itu kan bisa menggugah, bisa membangkitkan semangat keagamaan mereka yang mendengarkannya. Tapi kalau suaranya sampai mengganggu karena lafaznya tidak bagus, ya kan? Itu sebenarnya poinnya di situ. Baik, saya ke Bung Nara. Sepakat nggak Anda bahwa memang ada laporan dan semua nih dari 4.000 masjid dan musola di Jakarta banyak yang melaporkan terganggu, bukan dengan azannya ya, tapi dengan kegiatan aktivitas sebelum kumandang azan. Jadi saya tampil membahas azan itu sudah 2 kali di ruangan ini, April tahun 2020, lalu hari ini. Saat itu sebenarnya sudah dibahas sangat panjang sekali soal laporan ini. Kalau Pak Dirjen mengatakan ada laporan orang terganggu azan, sebaliknya banyak juga laporan terbantu azan, bahkan non-muslim. Mereka tidak bisa dibangunkan oleh dirinya sendiri, tapi dia tergantung kebiasaan azan subuh yang dilaksanakan oleh masjid di mana ada di samping rumah non-muslim itu. Ini soal laporan ya. Artinya laporan itu tidak mungkin satu sisi. Pasti ada sisi lain juga soal laporan. Yang kedua, ini adalah surat edaran yang kedua setelah Pak Lukman Saifuddin yang agak berbeda surat edaran ini. Kalau dulu Pak Lukman Saifuddin itu mengeluarkan SE nomor 3940 tahun 2018, itu judulnya itu adalah pelaksanaan instruksi tahun nomor 10178. Jadi bukan baru. Jadi itu adalah pelaksanaan surat edaran nomor 1978. Tidak ada yang baru di situ. Yang tanda tangan waktu itu Dirjen Bima Islam juga. Nah, yang sekarang ini yang nomor 05 2022 ini naskah akademiknya tidak ada saya temukan dalam saya download itu. Kalau yang lama yang 1978 itu naskah akademiknya ada di surat edaran itu dan dengan jelas ditulis kenapa harus diatur, kenapa tidak. Tapi alasannya ini yang unik ini. Membedakan antara yang di kota dengan yang di desa. Antara kearifan lokal dengan pluralitas yang ada di kota. Jadi dibedakan. Tidak digeneralisir semuanya. Tidak pukul rata. Ya. Yang surat edaran kali ini hanya tuntunan, isinya nggak ada naskah akademik seperti tahun 1978 maupun 2018. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, ini saya sebutkan nih, kesalahan dari surat edaran ini kenapa menjadi heboh gitu ya. Selain yang tadi soal tidak mengquote yang surat edaran 10178 termasuk naskah akademiknya. Surat edaran 05 2022 ini seharusnya menurut SE yang lama, yang pertama, harusnya disampaikan kepada pengelola masjid.
musola, langgar, bukan di media massa. Kenapa begitu? Naskah Akademik mengatakan ini kalau disampaikan bukan kepada pengelola akan heboh, ribut. Karena ini yang mengelola toa itu bukan masyarakat. Tetapi DKM kalau bahasa sekarang, pengelola masjid, musola, langgar. Lah sekarang menteri jumpa pers depan wartawan sudah begitu mengkiaskan ya, membandingkan antara gonggongan anjing dengan adzan. Ini ribut. Kalau disampaikan di masjid kepada pengelola sesuai SE yang nomor 10178, nggak akan ribut Pak. Yang alasan yang berikutnya adalah, saya sebutkan di sini. Jadi ini sebenarnya sosialisasi itu langsung face to face sesuai dengan SE yang pertama 78. Face to face bertemu antara Kementerian Agama, jajaran di bawah dengan pengelola masjid. Bukan melalui media massa sosialisasinya, bukan. Jadi masalah komunikasi saja kalau Anda melihat. Ya, tertulis di situ kok di SE yang pertama. Sayangnya yang SE sekarang ini meskipun sangat berbeda dengan yang lama dan maksudnya downgrade ini, tapi yang menandatangani Pak Yakut sendiri. Jadi memang ada perbedaan jauh. Oleh karena itu tadi saya bilang ya, saya nggak tega Pak membaca berita-berita di media sosial. Coba ya, yang pertama setidaknya dua kalimat yang membuat adzan ini yang suci ini yang sangat terhormat dan sangat berguna bermanfaat ada pahalanya. Itu kemudian di-downgrade sedemikian rupa menjadi dua istilah. Pertama, ada seorang sosial media, aktivis medsos mengatakan ini seperti polusi suara. Bayangkan coba Pak, saya kenal dengan orang ini, polusi suara pertama. Yang kedua juga dengan pembandingan anjing itu. Jadi dua ini saja, yang lain banyak Pak. Cuman ini yang menurut saya yang paling fatal kesalahannya adalah membandingkan dengan gonggongan anjing, pengaturannya kemudian harus diatur. Yang kedua, kemudian media sosial mengatakan ini mirip polusi suara. Jadi harus diatur. Aturannya nggak ada masalah. Gini ceritanya. Saya sering ngadakan kajian di beberapa masjid ya. Saya keberatan dengan kata-kata anak-anak dilarang masuk masjid. Saya tanya kepada DKM, kenapa anak-anak dilarang? Karena mengganggu jamaah yang lain, anak-anak bermain di belakang jamaah. Ya. Kenapa nggak dibiarkan saja? Anak-anak kenal masjidnya kapan kalau kemudian anak-anak dilarang masuk masjid? Lalu dia akan main di PlayStation, main di internet, main di game, dan seterusnya. Itu poin berbeda ya, lain. Masuk ke adzan, disitulah tadi masuk seperti Ustadz Anwar Abbas. Latihan itu dimulai dari kecil bukan segede saya umur 40 baru dilatih adzan, udah selesai kita. Masa kecil itulah dasar-dasar diajarkan. Betul, memang tidak dilarang anak kecil adzan. Tetapi, mohon maaf sekali, kalau sosialisasi soal pendidikan, edukasi ini disampaikan di media massa Pak, salah fatal Pak. Orang jadi ribut, mestinya hanya DKM saja sehingga sosialisasi SE ini tidak ada masalah. Mungkin juga karena berbicara di depan para pengurus masjid, Pak Menteri nggak bakal kepleset dengan mengatakan gonggongan anjing persis dengan suara adzan. Salah fatal karena dibeberkan di sosial media, bukan langsung ke pengelola masjid. Kita jangan melihat persoalan ini secara parsial ya. Jadi salah juga kalau dikatakan bahwa hanya dijelaskan di media sosial. Itu bagian dari penjelasan. Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh struktur Kementerian Agama di seluruh Indonesia sampai ke desa-desa. 50.000 penyuluh diinstruksikan untuk mensosialisasikan ini. KUA diinstruksikan untuk mensosialisasikan ini. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Seluruh Indonesia, ormas-ormas Islam diharapkan. Jadi bahwa Pak Menteri menjelaskan di media sosial itu hanya salah satu dari penjelasan yang dilakukan. Dan itu ya kita tahu beliau sedang dalam sebuah acara kemudian di doorstop kemudian menjelaskan. Tapi tidak berarti bahwa penjelasannya hanya itu. Saya menjelaskan, direktur saya menjelaskan, semua menjelaskan gitu. Kita jelaskan secara masif, baik media sosial maupun langsung kepada DKM. Dan untuk Anda ketahui bahwa dalam merumuskan ini pun itu juga melibatkan DKM loh. Bukan saya sendiri, bukan kita sendiri, publik kita libatkan. Baik, jadi saya tambahin setengah menit aja. Maka di awal saya bilang, SE nomor 5 2022 tentang pengaturan sound system masjid toa ini tidak melihat naskah akademik SE nomor 10178 karena itu jelasin untuk sosialisasi Pak itu kementerian harus face to face tertulis di situ dalam naskah akademik itu. Jadi bukan melalui media. Kalau melalui media Pak ini fitnah jadinya nanti Pak. Karena yang mengatur masjid itu bukan masyarakat, bukan soal kementerian sosialisasi kepada ormas Islam bukan. Tapi di SE yang pertama disebut karena ini sensitif, maka sosialisasinya itu face to face bahasa Inggris malam Pak di SE itu. Jadi ketemu langsung tertutup sebenarnya kalau boleh saya simpulkan. Sosialisasi ini adalah tertutup kepada pengelola masjid, langgar dan musola. Itu intinya ruhnya Pak. Jadi supaya enggak Pak digunakan mic-nya. Kami beranggapan, saya berasumsi bahwa tidak efektif kalau hanya disampaikan face to face. Karena masyarakat juga harus tahu. Jadi bukan hanya DKM yang harus tahu, seluruh Indonesia harus tahu
bahwa ada surat edaran ini supaya kita bisa saling mengingatkan, bisa saling mengedukasi, bisa melakukan pengawasan dan pembinaan. Kalau hanya dilaksanakan secara face to face kepada DKM, terus masyarakat nggak tahu dong. Tidak terinformasi Sementara kalau mereka baik, tidak laksanakan, masyarakat tidak mengingatkan. Itu satu. Yang kedua, dalam sebuah surat edaran, tidak perlu harus ada naskah akademik, cukup kita baca gitu. Masa surat edaran menteri harus pakai surat naskah akademik segala macam, itu enggak, itu menurut saya tidak penting. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, itulah sebentar. penutup sini. Itulah pentingnya naskah akademik itu dalam rangka membuat pasal-pasal aturan karena masyarakat pun ingin tahu motifnya apa sih? Kenapa harus diberi jarak 100 desibel misalkan? Motifnya apa? Kenapa harus dikatakan Sudah bahwa disebutkan untuk ketertiban, ya betul, keharmonisan. tapi agar latar tidak belakangnya terganggu. di naskah akademik itu kalau Bapak baca yang 78 itu lengkap sekali. Dalam rangka apa? Karena masyarakat pengen tahu, supaya tahu bahwa pembuatan aturan ini ada memang ada latar belakangnya. Jadi bukan langsung mateng. Maka misalnya pembuatan undang-undang di DPR itu pasti ada naskah akademik. Itulah pentingnya pembuatan undang-undang aturan untuk rakyat. Enggak langsung matang begitu. Jadi masyarakat tahu motifnya. Harus jelas motifnya apa. Nanti kita lanjutkan usai jeda, dua sisi akan kembali sesaat lagi.